Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Purwanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang kedua, tahun 2022, Universitas 11 Maret Surakarta, program studi agribisnis tanaman. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kerajinan bahan keras pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Bobocari, Kabupaten Purbalingga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan salah satu memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebagai bukti cinta tanah air, silakan kalian menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya. Satu Nusa, Satu Bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa yang bahasa kita bela bersama. Adik-adik yang tidak masuk siapa ya? Raka. Kenapa? Sakit ya. Mudah-mudahan Raka segera sembuh ya, bisa beraktivitas kembali, bisa kumpul dengan kita, kemudian bisa mengikuti pelajaran ya. Perlu kalian ingat bahwa kalian itu tetap semangat belajarnya ya. Jadi bagaimanapun caranya, kalau misalnya contoh ya, hari ini si Raka tidak masuk ya, itu kalau misalnya kalian sakit dan juga misalnya masih bisa ya, masih bisa untuk berangkat, tetap berangkat ya. Pokoknya intinya kalian terus belajar ya, semangatnya terus dibangun kembali lebih baik. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan di rumah, itu kan banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya di dalam rumah saja ada kursi, ya, kemudian ada lemari, ya, contoh gitu ya. Nah itu kalian pernah berpikir kira-kira ini terbuat dari apa? Bahan itu semua ya, jadi ada kursi, ada lemari, kemudian ada apa lagi? Ya. Yang tahu kira-kira ini terbuat dari apa? Dari bahan keras ya, dari bahan keras. Nah, pada pagi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Nah, tujuannya itu apa? Kita mempelajari kerajinan bahan keras. Yang pertama, memahami macam-macam bahan keras alami dan bahan keras buatan dengan benar. Kemudian yang kedua, membedakan karakter
karakteristik bahan keras alami dan bahan keras buatan dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis bahan keras alami dan bahan keras buatan dengan benar. Dan yang keempat, menganalisa teknik pengolahan bahan keras alami dan bahan keras buatan dengan benar. Kemudian selanjutnya, apa sih itu bahan keras? Ya, jadi tadi yang sudah kalian sampaikan, jadi di rumah itu banyak sekali ya benda-benda ya yang terbuat dari bahan keras. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Sekarang apa sih itu kerajinan bahan keras? Coba, Aiman, kerajinan bahan keras itu apa? Adalah bahan-bahan kerajinan yang terbuat dari keras alami atau buatan. Ya, yang disampaikan Aiman tentang bahan keras, ya kerajinan bahan keras alami dan buatan. Nah, contohnya itu apa? Coba, Mukti, contohnya apa? Kayu, Yuk, contoh. kayu, bambu, rotan, batu. Tadi yang sudah disampaikan oleh temanmu kaitannya dengan apa pengertian dari kerajinan bahan keras, kemudian contohnya bahan keras yang ada di sekitar kita itu apa saja ya. Dari penjelasan kalian ini sungguh luar biasa sekali ya. Guru acungkan jempol, kalian berarti secara tidak langsung sudah mempelajari terlebih dahulu apa itu kerajinan bahan keras. Nah, lebih jelasnya Guru akan memberikan materi kaitannya dengan kerajinan bahan keras. Yang apa itu kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang terbuat dari bahan dasar yang bersifat keras, padat, tahan lama, kuat, dan tidak mudah terurai dan tidak mudah berubah bentuk. Itu pengertian dari kerajinan bahan keras. Jenisnya, jenis dari kerajinan bahan keras itu apa saja? Kerajinan bahan keras alami. Jadi kerajinan yang terbuat dari bahan keras alami yang ada di sekitar tanpa mengalami pemrosesan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya itu belum diproses, sudah ada di alam. Nah, contohnya apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi Mukti, contohnya ada bambu, kayu, rotan, dan batu. Itu yang alami. Kemudian yang jenis yang kedua, kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan yang dibuat dari bahan buatan itu yang dibuat dari bahan yang sebelumnya sudah dilakukan pemrosesan. Jadi sudah diproses terlebih dahulu. Contohnya apa? Ini ada kaca, kemudian logam. Kalau kaca dan logam kan diproses terlebih dahulu, kemudian membentuk kaca, kemudian logam, baru dibuat kerajinan bahan keras. Yang selanjutnya, karakteristik bahan keras. Karakteristik, nah, ciri-ciri dari bahan keras. Yang pertama, bahan keras alami. Bahan keras alami, itu contohnya kayu. Yang namanya kayu itu apa? Ini biasanya terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya yang biasa dipakai untuk membuat kerajinan bahan keras itu ada kayu dari mahoni, pinus. Kemudian masing-masing kayu itu memiliki ciri yang berbeda, tetapi rata-rata memiliki serat dan urat kayu yang indah. Kemudian yang ketiga,
memiliki lingkaran tahunan. Ya, karena kalau di pelajaran IPA kan ada kalau pohon yang tahunan itu kan memiliki kebun ya. Kemudian yang keempat, tahan lama dan dapat diukir. Itu karakteristik kayu. Yang berikutnya, bambu. Batang kuat, akar serabut, kemudian memiliki rongga. Yang kedua, tekstur batang halus. Yang ketiga, dapat dipotong sayatan atau bentuk utuh. Yang selanjutnya, rotan. Ini contoh gambarnya sudah ada. Batangnya kuat, kemudian memiliki ruas batang lebih samar dibandingkan bambu. Tekstur batangnya lebih halus ya dibandingkan dengan bambu. Kemudian rotan memiliki batang yang panjang sampai 10 meter. Nah, ini karena Pak hidupnya itu menjalar dan melilit. Biasanya hidupnya di hutan. Yang berikutnya, bahan keras buatan. Contohnya itu kaca tadi ya. Nah, wujudnya transparan dan bening. Kemudian yang kedua, ketebalannya bervariasi. Terus yang ketiga, permukaannya licin dan mengkilat. Dan yang keempat, kaca dapat dilebur kemudian dibentuk dalam kondisi panas. Ini karakteristik kaca. Yang kedua, logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, kemudian ada yang kemerahan ataupun kecoklatan. Kemudian bentuknya ada yang tebal dan ada yang berat. Logam mudah terkorosi sehingga sering dilapisi emas. Sering sekali ya, mudah sekali terjadi korosi atau karatan. Ya. Tekniknya bagaimana untuk membuat kerajinan bahan keras? Nah, ini ada beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama itu teknik ukir. Teknik ukir ini dilakukan dengan cara menggoreskan, kemudian memahat, mencungkil bagian dari bahan dasar tersebut sehingga membentuk pola yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada teknik ukir ditekan. Diterapkan untuk kerajinan dengan bahan keras seperti logam dan tembaga. Kemudian ada teknik anyam dan teknik pahat ya. Nah ini teknik ya dari kerajinan bahan keras. Nah ini ada beberapa produk ya hasil dari kerajinan bahan keras dengan teknik yang berbeda-beda. Ya, kalian perhatikan ada gelas yang terbuat dari bambu, kemudian ada keranjang ya terbuat dari rotan, kemudian ada apa itu? Nah, ulekan dan copet itu ya terbuat dari batu dan kemudian yang keempat tiran ya dari kayu. Nah, kemudian ini contoh yang kerajinan dari bahan buatan. Ada cincin, perak, kemudian cincin emas. Ya, ini materinya. Nah, sekarang Guru akan menampilkan video. Silakan kalian simak untuk ini.
tadi guru sudah menayangkan video ya kaitannya dengan beberapa hasil kerajinan dari bahan keras. Kira-kira bagaimana sih cara membuat kerajinan? Contohnya itu tadi yang pertama ya, kursi. Coba Ibrahim, bagaimana sih cara membuat dari tadi ada gambar kursi, caranya bagaimana? Kayunya dipotong, dan lalu tempel membentuk kursi. Membentuk kursi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi? Ayo, silakan. Alif, gimana cara membuat kursi? Berarti menggunakan teknik apa ya? Teknik tempel. Terus kemudian bahan-bahannya apa saja? Contoh kayak tadi, misalnya gelas. Ini terbuat dari bahan apa? Dari bambu. Ya, kalian sudah melihat videonya. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok, ya. Kemudian nanti Bu Guru membagi LKPD, silakan kalian nanti akan berdiskusi bagaimana ya karakteristiknya, kemudian tekniknya, ya kaitannya dengan kerajinan bahan keras. Kak. Ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Ya, kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan. Contoh produknya apa? Kemudian tekniknya apa? Ini kayu juga gitu ya. Kemudian tekniknya kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah menghasilkan apa yang tadi LKPD yang Guru bagi. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk presentasi, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bapak Santo akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1, rotan. Asal bagian yang diambil bahan kerasnya adalah batang. Contoh produk kerajinan: kursi, rotan, keranjang uang. Teknik pembuatannya
anyam. B. Kayu. Asal bagian yang diambil bahan kerasnya adalah batang. Contoh produk kerajinan: lemari, meja, kursi, pintu. Teknik pembuatannya potong dan tempel. C. Bambu. Asal bagian yang diambil adalah batang. Contoh produk kerajinan: gelas. Teknik pembuatannya potong dan tempel. D. Kerang. Bagian yang diambil adalah cangkang. Contoh produk kerajinannya figura. Teknik pembuatannya tempel. Selanjutnya logam. Asal bagian contoh produk kerajinan: uang koin, perhiasan. Teknik pembuatannya cetak. B. Kaca. Contoh produk kerajinan: akuarium dan jendela. Teknik pembuatannya potong dan tempel. C. Batu kecil. Contoh produk kerajinan: hiasan dinding. Teknik pembuatannya tempel. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ke kelompok 2, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahan keras alami. Contohnya 1. Rotan. Bagian yang diambil dari rotan ialah batangnya, dan contoh kerajinan dari rotan yaitu keranjang sayur dan buah. Teknik pembuatannya yaitu menggunakan teknik anyam. 2. Kayu. Bahan yang diambil dari kayu yaitu batangnya. Contoh kerajinan produk dari kayu yaitu lemari, meja, kursi. Dan teknik pembuatannya yaitu tempel dan ukir. 3. Bambu. Bagian yang diambil dari bambu yaitu batangnya, dan contoh produk kerajinannya yaitu gelas dan angklung. Teknik pembuatannya yaitu potong dan tempel. 4. Kerang. Bagian yang diambil dari kerang yaitu cangkangnya. Contoh kerajinannya yaitu figura dan hiasan dinding. Dengan teknik pembuatan dengan teknik tempel. Bahan keras buatan. Bahan keras buatan yaitu 1. Logam. Dengan contoh produk kerajinan yaitu cincin dan sendok dengan menggunakan teknik cetak. 2. Kaca. Produk kerajinan yaitu akuarium dengan menggunakan teknik tempel. 3. Batu. Contoh produk kerajinan yaitu figura dan hiasan dinding dengan menggunakan teknik tempel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan mempresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahan keras alami. 1. Rotan. Asal bagian yang diambil bahan kerasnya adalah batang. Contoh produk kerajinan: keranjang. Teknik pembuatannya anyam. B. Kayu. Asal bagian yang diambil batang. Contoh kerajinannya lemari, meja, dan kursi. Teknik pembuatannya potong, tempel, ukir, dan rakit. C. Bambu. Bagian yang diambil adalah batang. Contoh produk kerajinannya adalah gelas. Teknik pembuatannya adalah potong dan tempel. D. Kerang. Bagian yang diambil adalah cangkang. Contoh produk kerajinannya adalah bros, gelang, kalung, bingkai, hiasan dinding. Teknik pembuatannya adalah tempel.
bahan keras buatan. A. Logam. Contoh produk kerajinan, cincin, sendok, dan uang. Teknik pembuatannya cetak. B. Kaca. Produk kerajinannya adalah gelas, kaca, mangkok, dan piring. Teknik pembuatannya adalah cetak. 3. Batu. Contoh produk kerajinannya adalah cobek. Teknik pembuatannya adalah pahat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasikan hasil diskusinya, ya, kalian sudah menjelaskan ya apa itu kerajinan bahan keras, kemudian contohnya, terus tekniknya bagaimana, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, ya, kesimpulan dari apa yang kita lakukan, kita pelajari hari ini. Coba kesimpulannya bagaimana ya? Alif, coba kesimpulannya gimana? Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan terbagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Oh, ya. Kemudian ada lagi kesimpulannya bagaimana? Contoh kerajinan bahan keras alami adalah kayu, bambu, rotan, dan batu. Dan bahan keras buatan adalah logam dan kaca. Ada lagi kesimpulan dari yang kita pelajari? Bahwa teknik yang digunakan adalah teknik cetak, anyam, ukir, pahat, dan tempel. Ya. Jadi dari kegiatan pada siang hari ini kita tadi ya sudah mengambil kesimpulan bahwa yang namanya kerajinan bahan keras ini adalah kerajinan yang terbuat dari bahan keras yang baik dari alami maupun buatan. Kemudian contohnya tadi sudah kalian sebutkan, contohnya baik alami maupun buatan, ya. Kemudian tekniknya, tekniknya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, ya. Jadi kalian sudah paham ya kaitannya dengan kerajinan bahan keras. Sudah jelas? Ya. Alhamdulillah ya. Kalian sudah mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Nah, nanti kalian di rumah ya, silakan observasi. Ya, observasi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian ya, kaitannya dengan kerajinan bahan keras. Jadi apa saja yang ada di sekitar kalian yang bisa dibuat menjadi kerajinan bahan keras, kemudian produknya apa, gitu ya. Jadi nanti kalian tugasnya observasi di rumah. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari kaitannya dengan masih kerajinan bahan keras, tapi kita akan membuat produknya, ya. Jadi gimana praktek ya membuat produk kerajinan bahan keras. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, Bu Guru akan selalu mengingatkan buat kalian ya. Tak henti-hentinya Bu Guru selalu mengingatkan bahwa ilmu yang kamu peroleh sekecil apapun akan bermanfaat bagi kalian, tidak sekarang ya, pasti akan datang ya. Kemudian jangan lupa patuhilah dan taatilah, hormatilah kedua orang tuamu, terutama adalah ibu ya, karena surga berada di telapak kaki ibu ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan salah satu untuk memimpin doa ya, silakan Alif. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Guru akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.